Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan mengenai metode holding, saya sekarang akan fokus ke treasury method, bagaimana mencari pendapatan investasi menggunakan metode treasury. Langsung ke ilustrasi, di sini bahwa ada contoh kasus induk memiliki 80% anak dan anak memiliki 10% induk. Ini diketahui pendapatan terpisahnya adalah 10.000 untuk induk dan anak pendapatan terpisahnya adalah sebesar 8.000. Dividen anak sebesar 8.000 dan dividen induk adalah 8.000 dan dividen anak sebesar 5.000. Asumsi yang pertama, tidak ada ekses sama sekali. Karena tidak ada ekses, maka kita bisa melihat langsung bahwa untuk mengerjakan treasury itu selalu dimulai dari anak. Kenapa? Karena anak asumsinya dia akan mendapatkan dividen induk pertama kali atau terlebih dahulu daripada dividen yang akan diterima oleh induk. Jadi anak akan menerima dividen dari induk terlebih dahulu. Maka di sini inilah spread income-nya untuk anak, kemudian dapat 800 dividen income. Inilah dividen income. Oke, kemudian jumlah anak menjadi 8.800, kemudian dialokasikan ke induk, itu sebesar 80% dikalikan 8.800 ketemu 7.040. Kemudian sisanya 1.760 di sini. Ini akan menjadi NCA expand dari S. Setelah kita dapat alokasi laba 7040 dari anak, kita kurangkan lagi 800. Kita eliminasi dividen dari induk ke anak untuk seperti perlakuan downstream ya di sini. Kemudian pendapatan investasi dari anak atau income from S-nya itu sebesar 6.287.040 dikurangi 800. Di sini adalah di sini adalah income from S. Income from S. Maaf, nggak jelas ya tulisannya ya. Oke. Ini adalah income from S. Income from S 6.280. Sehingga kalau kita bikin jurnal, nanti ada treasury stock pada investment in pay dari sebesar berapa. Kemudian kita ada income from S, ada dividend income untuk menghapus dividen income yang diterima oleh anak. Kemudian di sini ada dividen S dan ada investment in S. Income from S-nya adalah sebesar 6.280. Di sininya 800, totalnya kan 7.040 ya. Kemudian dividen S-nya adalah, kita lihat tadi di sini dividen S 5.000 dikalikan 80%, ada 4.000, sehingga di sini akan ketemu sebesar 10.280. Kemudian untuk NCA expand S dan dividen S dan NCA ending S ya, NCA expand S-nya sebesar 1.760, dividennya berarti 1.000, di sini 760. NCA expand di sini ini bisa dicari. NCA expand ada 20% ya, karena di sini membelinya 80%, berarti 20% dikalikan dengan net income-nya S ditambah dividen income dari pay. Maka di sini 20% dikalikan net income-nya adalah 8.000 ditambah 10%-nya adalah 800. Dividen income 10% kalikan 8.000 kan ketemu 8.800 di 1.760. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada ekses ya, ada ekses sebesar 2.000. Karena ada ekses 2.000 di sini, maka kita lihat 2.000 kita bagi dengan 5, ada 400 per tahun amortisasinya. Kita lihat di sini 8.000
dapat dividen income. Oke, 10%. Ini 10% dikalikan 8.000. Kemudian totalnya 8.800 dikurangi ini adalah amortisasi paten sebesar 400, ketemu 8.400. Kemudian kita kalikan 80%. Jangan lupa dikurangkan lagi dengan dividen, ketemunya 5920. Atau di sini saya akan menghitung income from S-nya. Income from S-nya berarti sebesar 80% dikalikan 8.800, ya 8.800, kemudian dikurangi 400, ya 8.400, ini di sini dikurangkan dengan 800. Ini adalah pendapatan S, ya, ditambah dengan dividen dari P. Ini adalah ekses amortisasi, ini adalah dividen P-nya. Oke, akan ketemu sebesar 5920. Sehingga nanti kalau kita jurnal, income from S ada dividen income, ada dividen S, dan ada investment in S. Income from S-nya adalah 5920, di sini 800, dividen S-nya adalah 4000. Maka di sini berapa ya, saya hitung 5920 2720. Oke, nanti lainnya diselesaikan NCXP-nya. Kemudian yang ketiga adalah adanya upstream, anak menjual tanah dengan gain 1000. Sama seperti ekses ya, di sini seperti ekses, ini hampir sama. 8.000 tambah 800, kemudian 8.800 dikurangi 1000, gain on sale of land, ketemu 7.800. Ini dividen, ini adalah gain 7.800, kemudian dikalikan dengan 80%, dikurangi 800 lagi, ketemu 5.440. Di sini sisanya adalah NCA X1S. Sehingga nanti kalau kita jurnal, maka nanti ada income from S, ada dividen income, ada dividen S, ada investment in S. Income from S-nya 5.440, di sini 800, dividennya 4.000, di sini ketemu 2.240. Gampang ya? Gampang kalau kita menggunakan treasury dibandingkan kalau kita menggunakan konvensional. Bagaimana kalau kita ada P menjual land gain sebesar 2.000? Ini beda sendiri nih. Ya, maka untuk menghitung ini kan sama ya, 8.800, kemudian dialokasikan ke anak, ke induk. Ini adalah 80%, kemudian dikurangi 800, kemudian jangan lupa karena dia adalah downstream, dikurangkan lagi dengan 1000. Maka nanti income pendapatan investasi anaknya dari ini kemungkinan bukan 6240 ya. Kita hitung lagi. Income from S-nya adalah sebesar 80% dikalikan dengan 8.000 punyanya anak ditambah 800, kemudian dikurangkan dengan 800 dikurangkan dengan 1000, akan ketemu sebesar 8.000 ditambah 800
dikalikan 0,8, ini jangan lupa, ini dalam kurung, kemudian dikurangi 800 dikurangi 1000, ketemunya 5240. Ini belum dikurangkan 1000, ini harusnya dikurangkan 1000, atau ini hanya kebalik, ini harusnya yang di sebelah sini. Oke. Silakan nanti diperbaiki sendiri. Maka nanti jurnalnya adalah income from S, di sini ada dividend income, di sini 5240, di sininya 800. Oke, kemudian di sininya dividen S dan ada investment in S. Dividen S-nya 4000, berarti 6240 2040. Oke, silakan nanti dibaca-baca lagi bukunya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.